Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.807. Di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang kembali bergerak turun setelah keluar beberapa sentimen negatif. Dan saya akan coba analisa saham BBNI dan ASI yang hari ini juga masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisanya, untuk teman-teman yang baru subscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Crush. Crush hari ini masih turun 0,53% ke harga 374. Bisa kita lihat di grafik, secara tren untuk jangka pendek Crush memang masih bergerak sideways. Setelah sebelumnya menyentuh harga 350, setelah itu Crush mulai bangkit, tapi bisa kita lihat belum naik menyentuh resisten di 400, Crush sudah mulai bergerak turun kembali. Jadi secara tren jangka menengah bisa kita lihat Crush juga trennya saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi belum sempat naik mengetes resisten di 400. Dan beberapa hari ini bisa kita lihat berita banyak sentimen negatif untuk saham Crush ini. Di judul berita bisa kita baca Crush membeberkan sejumlah proyek yang mangkrak. Jadi saat ini banyak proyek dari Crush yang mangkrak sampai triliunan rupiah. Salah satunya yang kerjasama dengan Antam. Bisa kita baca di halaman berikutnya. Ada salah satu proyek yang dijalankan Crush dengan menggandeng Antam dengan membentuk perusahaan patungan yaitu PT Meratus Jaya Iron dan Steel di tahun 2008. Jadi banyak proyek yang mangkrak dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita juga tahu kemarin pada saat rapat dengan DPR, direktur utamanya pun diusir oleh DPR sehingga memang ini merupakan sentimen negatif untuk Crush saat ini. Sehingga membuat Crush yang sebelumnya berhasil rebound dari support di 350 saat ini kembali bergerak turun. Dan untuk data broker summary pun bisa kita lihat pada penurunan hari ini memang tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing satu minggu terakhir ini malah masuk melakukan akumulasi pada saham Crush. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 350 sampai 360, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Walaupun Crush saat ini tren jangka menengah masih bergerak downtrend dan saat ini juga masih gagal naik mengetes resisten di 400. Menurut saya selama masih bertahan di atas support 350, minimal secara tren Crush sudah mulai membaik. Minimal tidak bergerak downtrend lagi. Apalagi bisa kita lihat saat ini tidak ada distribusi besar pada penurunan hari ini. Jadi saat ini bisa kita hold untuk saham Crush. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, karena saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten, sebaiknya apabila mau entry adalah tunggu kembali di sekitar support di harga 350 sampai harga 360. Dan paling bagus lagi adalah tunggu Crush berhasil naik di atas harga 400 baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Karena apabila berhasil naik di atas harga 400 atau berada di atas garis EMA 50, ini baru Crush trennya akan mulai membaik. Jadi saat ini tren Crush saat ini masih berada di support 350 memang masih oke, tapi ini belum menandakan adanya reversal trend. Tapi apabila berhasil naik di atas harga 400 baru mulai ada tanda-tanda reversal trend dari downtrend ke uptrend. Jadi saat ini apabila teman-teman mau entry, bisa tunggu di sekedar support atau mau lebih amannya adalah tunggu di atas garis EMA 50. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBNI. BBNI hari ini masih lanjut naik hampir 3% ke harga 7.925. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BBNI trennya masih bergerak sangat uptrend.
Dan sebelumnya mencoba untuk naik di atas harga 7.700, hari ini sudah berhasil break dari resisten 7.700. Dan saat ini mendekati resisten di harga 8.000. Jadi untuk garis MACD pun bisa kita lihat trennya saat ini masih mengarah ke atas. Tadi untuk BBNI trennya masih sangat uptrend, dan bisa kita lihat untuk data broker summary kenaikan hampir 3% pun masih ada akumulasi besar. Dan asing bisa kita lihat terus masuk akumulasi saham ini. Selalu saya jelaskan apabila untuk saham-saham blue chip kita bisa ikuti pergerakan asing. Selama asing masih terus masuk melakukan akumulasi, potensinya cenderung akan mengarah ke atas. Apalagi secara grafik bisa kita lihat trennya juga masih bergerak naik. Setiap kali turun menyentuh garis EMA 50, garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham BBNI. Jadi untuk BBNI, teman-teman yang sudah mempunyai saham ini sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun gagal break dari harga 8.000, selama garis uptrendnya belum patah, masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Dan bisa kita lihat apabila berhasil break dari harga 8.000, BBNI berpotensi lanjut naik untuk menutupi gap yang sempat terbentuk di sekitar harga 8.250 sampai 8.300. Jadi apabila harga 8.000 terlewati, target berikutnya itu di sekitar harga 8.250 sampai 8.300. Terakhir saya akan menganalisa saham ASI. Saham ASI hari ini masih naik 3% lebih ke harga 5.500. Bisa kita lihat di grafik. Untuk tren jangka pendek ASI memang trennya masih bergerak sideways. Tapi bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150, saham ASI memang masih gagal break. Sedangkan untuk supportnya saat ini masih di 5.400. Kemarin sempat turun bawah harga 4.500, tapi ini belum terkonfirmasi break. Hari ini kembali berada di atas support 5.400. Jadi memang secara tren jangka menengah saham ini masih belum bagus karena masih melemah. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat trennya saat ini masih bergerak sideways. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% hari ini masih ada akumulasi. Dan asing setelah 1 minggu terakhir ini melakukan distribusi, hari ini masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ASI masih bisa dipantau untuk swing trade. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 5.400, bisa targetin harga take profit di harga 5.600 sampai garis EMA 50 150 ini di sekitar harga 5.625 sampai 5.650. Jadi apabila ICE masih gagal break dari resisten kuat ini, ICE masih ada potensi turun kembali menuju support di 5.400. Jadi saat ini apabila teman-teman baru mau entry, paling amannya adalah tunggu ICE berhasil naik di atas garis EMA 150 baru teman-teman entry. Jadi apabila berhasil terkonfirmasi break dari garis EMA 150, ICE berpotensi mulai bergerak uptrend lagi dengan target di harga 6.000. Tapi apabila masih gagal break, ICE trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi apabila teman-teman ingin entry saat ini harus sangat disiplin dan sebaiknya swing trade, beli di sekitar daerah support. Apabila terlihat gagal break dari resisten, pertimbangkan untuk take profit. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 5.400 masih oke. Tapi jika harga 5.400 terlewati, harus pertimbangkan untuk cut loss. Karena bisa kita lihat garis EMA 50 pun saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi secara trennya sebenarnya saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.